Jadi oleh sebab itu tidak ada alasan. Alasan awak besok di akhirat di hadapan Allah, rumah dakik je rumah saji, badan sehat, umur panjang, waktu wado, suara azan masaji laban ko tadangah sampai ke dalam kamar awak. Tapi awak dah datang ke rumah saji, alasan awak besok. Masalah kakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu, dia menjawab, orang isi neraka tu, lam nakum minal musallin, dulu kami tak solat. Masuk dah solat? Iyo, rumah kan dakik masjid laban. Iyo, rumah kami lain dakik, sembahyang indah. Oh gitu ya, yo. Ayo bajalah, nikmati sajalah neraka tu. Jadi kalau rumah saji itu panggilan iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, modea saja jauh rumahnya, pastinya tiba tu. Tapi kalau iman yang jauh dari masjid tu, lain balanci-lancian rumahnya masjid tu. Balanci-lancian tahu bu? Tu. Tua. Balanci-lancian rumahnya masjid. Iman tu yang jauh dari masjid laban gua. Enggak indah tu. Nyo pakai ilmu basi. Basi pakak, basi banak deh, basi aniang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah. Walau dalam kondisi hari hujan, alhamdulillah awak lain tak basah. Basah bu? Alhamdulillah. Yang basah yang kania iya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Laban yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ini yang mama, alim ulama yang hadir, kaum ibu bunda kandung, anak-anak kita perwakilan pesantren. Di sini pesantren Ramadan ada 3 orang, 4 orang, berapa orang tuh? Oh gitu. Ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini episode yang kedua. Tadi sudah disampaikan oleh generasi kita dari Pondok Pesantren Tawalib Padang. Masya Allah, luar biasa. Itu ilmu. Walau masih dalam proses pembelajaran, tapi yang disampaikan itu ilmu. Unzur mangqala, lihatlah kepada apa yang disampaikannya. Wala tanzur, janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Yang disampaikannya itu ilmu, hadis. Jadi kita berharap, siapa namanya tadi? Taufik Alfi. Semoga antum dengan teman-teman semuanya dan guru-guru, mursyid-mursyid, buya-buya yang ada di sana diberikan kekuatan oleh Allah dan keistiqomahan hati dalam membina generasi. Bapak Ibu, untuk zaman kini, itu tema yang dikasihkan sama kita, hobi nyanyi, alergi ngaji. Di situ seperti itu yang sampai kepada kita oleh panitia.
Ini mengalahkan itu tuh. Hobi nyanyi, alergi ngaji. Tengoklah tuh, kan tak berapa orang yang datang ke ngaji, datang ke masjid. Walau mungkin dengan beragam alasan lah gitu kan. Hujan lah pak gitu kan. Ambo tadi dari Kuranjai itu, dari Bali. Ambo kerja kemari itu. Bukan karena amplop. Saya tidak butuh amplop bapak. Ambo isi saja. Amplop itu tidak ada guna tu dah. Tidak tu bakar rasanya tu. Baik ibu, ini judulnya hebat. Ada sinkronnya dengan ini anak kita. Jadi zaman kini bapak ibu, zaman kini ya, beda dengan zaman Buya Hamka atau inye awal dulu, inye canduang, inye parabe, itu beda cerita. Zaman kini anak masukan ke pondok pesantren. Ambo ndak kepenyen ndak. Ambo anak ambo barampe ibu. Sekarang yang kelas 4 baru SD, belum bisa dia pondok. 3 sudah di pondok dia. Alhamdulillah beasiswa. Ketiganya. Yang nomor 3 sekarang program Hafizul Quran 30 juz. Baru kelas 2 tingkat SMP sudah 10 juz. Harus sampai kama awak sawah tu duit misalnya bapak ibu. Jadi tidak ada alergi ngaji itu, tidak ada. Bagi sia yang alergi ngaji itu orang yang tidak tahu dan tidak faham dengan agama dia sendiri. Makanya ini panitia sangat hebat sekali mengasih judulnya. Mohon maaf ya bapak ibu, ini saya tidurkan. Kita di YouTube. Nanti iklan pula kita nanti, kan tidak enak pula. Ya, memang Pak RW, ambo pernah di Buya, kami senang mendengar pengajian Buya itu, tapi kami tidak nyaman mencalik nanti meja itu doa saja. Kira kuah gitu. Baik Bapak Ibu, jadi hati-hati kita. Anak-anak kita kembali kepada kita. Mau dimasukkan kepada gudangnya nyanyi atau ke tempat pengajian, kembali kita kepada orang tua. Sekarang ada pesantren Ramadan. Alhamdulillah di Kota Padang masih eksis, masih kuat. Pemerintahan kita masih mendukung. Dikucurkan dana sekian. Tapi tidak cukup di situ. Anak tu bukan anak pemerintah, anak awak. Jangan salahkan pemerintah nanti. Oh, pesantren tidak sukses, pesantren tidak berhasil. Betul. Siap pesantrennya tidak ada ke surau lah doh. Jangan disalahkan orang. Anak sia, yo anak awak. Alhamdulillah anak saya sekarang tidak ada di rumah. Dia kembali ke pondoknya. Kalau di rumah biasanya diikut itu. Dia yang videokan itu. Kemarin kan ada di sini itu. Kan tahu Bapak Ibu. Kalau lagi pagi aja mau kemarin insya Allah sebok tuh. Ini tidak ada ceritanya. Anak awak, anak seperintah ayah jo mandi. Keponakan seperintah mama. Indah anak loh merintah awak doh. Kok tak balik ya? Jadi alergi ngaji itu tidak ada. Kalau memang diterapkan kepada anak sebaik-baiknya. Nah, ngaji. Itu buktinya datang dia kan. Dia pasti mengikuti orang tuanya dari itu. Setidaknya dia sudah ada bibit-bibit kebenaran dalam dirinya. Nah, itu yang belum datang, dia hanya ikut-ikutan saja baru. Itulah bondong ayah, bondong dada. Awak tak sorong orang tagak. Tanya awak. Jadi penting bagi kita, harus anak kita itu digiring. Bapak Ibu, mohon maaf, dalam ilmu psikologi perkembangan, ilmu psikologi pendidikan, dari SD, SMP, SMA, anak belum permanen. Dia masih berubah. Sampai nanti dia ke perguruan tinggi, baru dia cari jati diri. Sia yang sabananyo, kama ingin pai, ingin masuk makanya dari kini anak awak diarahkan. Nah, satu-satunya sekarang yang lebih banyak mengarahkan kepada agama itulah pondok pesantren. Ini pengalaman Bapak Ibu. Saya berbagi pengalaman saja. Jadi kalau pulang dia ke rumah, itu amalan sunnahnya tidak lepas. Salat ba'diyah qobliyahnya tidak lape, wiridannya tidak lape, baca Al-Qurannya dipeliharanya.
Bahkan nyo mau ruik tangan awak tu panik-panik dek tolong ruik buyah ulu benda cik tu. Nyo jo Yasin nyo ruik tu. Bukan mandoan mati tu doh. Jo surah Al-Waqiah nyo ruik awak tu. Jo Ar-Rahman hafalan nyo taulang murajaah awak sanang mandanga. Gitu. Jadi alergi ngaji itu kembali kita sebagai orang tua. Nah ini PR bagi kita itu. Mungkin panitia tolong sampaikan kau cik Buya. Mungkin itu bahasa yang indah itu. Nah tapi hati-hati kita. Zaman kini kalau ndak elok-elok mendidik anak, kalau anak ndak dibawa ke rumah saji, anak tidak dibawa ke tempat pengajian, maka anak kita akan dibawa ke tempat yang lain. Itu pasti itu. Kalau diusir anak dari rumah saji, maka anak dibawa ke tempat narkoba. Anak akan dibawa ke tempat jalanan-jalanan. Jangan salahkan dia. Kembali kita lagi sebagai orang tua. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari apalagi bulan Ramadan sekarang, jadikanlah pesantren Ramadan ini sebagai sarana bagi kita mendidik anak-anak kita lebih baik. Tapi jangan hanya berharap di sana, tidak bisa. Tapi bagaimana kita tetap memberikan perhatian yang tinggi. Awak kan banyak kini pembiaran. Apakah tadi banyak hadis yang disampaikan, ilmu yang beliau sampaikan. Antum udah kelas berapa? Dia 3, 2, kelas 2 ya. Anak saya kayak gitu juga dulu tuh. Jadi sekarang udah bisa khutbah Jumat. Harus bisa. Kelas 2 MTSN anak saya sudah harus khotib Jumat. Tidak ada ceritanya di Paso. Tuh jauh dari dua yang sana tuh. Pergi. Buya bah, cariin lain. Ini harus gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa dia. Nah sebenarnya sekarang banyak jadwalnya. Tapi karena dia kembali ke pondoknya, ya gimana pula lah. Akhirnya kita geser dengan yang lain. Jadi harus seperti itu. Anak awak, mohon maaf Bapak Ibu, bukan membanggakan, berbagi saja. Biasanya saya mencontohkan dari diri. Tidak enak dari orang lain. Kan nyanyi ibu dulu. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kan gitu. Jadi baca Al-Quran dari rumah. Alhamdulillah sejak 2017 sekarang sampai sekarang TV tidak hidup di rumah, rusak. Tidak videoin dah. Kita buka rumah tahfiz Al-Quran. Jadi rumah itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Supaya tidak alergi dengan ngaji, buka tempat pengajian di rumah itu. Makanya ada program pemerintah 8 balik 21. Setidaknya itu 8 balik 21 tu TV mati, handphone mati, matikan semuanya, belajar dengan anak. Kan sedikit sekali itu. Jadi tugas kita Bapak Ibu hadirin, selamatkan anak-anak kita. Jangan banyak berharap kepada orang lain. Mulailah dari diri kita, dari keluarga kita. InsyaAllah ambo kalau tidak sholat anakmu memang berang ambo, main kami pinggang. Tidak ada ceritanya. Lebih rancak dilacui kini daripada dilacui besok. Kalau kamu tidak sholat boleh, tapi kamu dibakar nantinya. Iya ya, iya. Kalau tidak percaya bawa tangan tu kemari, ambil korek api bakar. Kau yang ngek tu mah tu. Itu api dunia baru, belum api akhirat. Kan takutnya tu. Ini tidak ada ceritanya. Awak pembiaran banyak gini kok. Awak pergi ke rumah saji, dari rumah ke rumah saji, anak bermain di jalan tua, tu biasa tu. Kan pembiaran tu. Iya anak orang lain, iyo anak orang lain. Kan anak orang. Kecuali kalau tidak orang, nak mbeknya tidak ada. Tapi dia anak-anak sini, generasi awak, tanggung jawab. Sepanjang perjalanan tu nanti Bapak Ibu kalau mencari anak-anak yang tidak sholat, awak biar nanti di akhirat kita akan bermasalah. Kenapa? Setiap yang ada bagi kita lalui itu menjadi saksi di hadapan Allah.
Hati-hati itu. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang tidak kena. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, marilah kita janganlah beribadah itu karena musiman saja. Ambo rasa di awal Ramadan dulu kau masjid Laban kau pasti penuh kau. Satu Ramadan tuh tarawihan malam tuh. Ya baru ya? Penuh tuh. Kini saya lihat tuh. Kan nampak ada waktu. Tidak ada alasan untuk ibadah, tidak ada alasan. Tarawih kau, salat tarawih itu salat yang hebat. Salat yang hebat. Le pernah ibu mencoba salat semalam suntuk? Le pernah? Dari siap isya sampai subuh. Le pernah? Ndak berhenti-henti dah. Le coba? Ndak kan? Ambo ndak ya dah. Pahala itu bisa kita peroleh dengan salat tarawih. Man qala ma'al imam, siapa yang ikut salat bersama imam hatta yang syarifah sampai selesai salat tarawih, kutibalahu qiyamul lail, dicatat baginya pahala ibadah semalam suntuk. Awak kenapa isi wa itu? Kadang enggak tarawihan malah. Padahal dia punya nilai yang hebat. Itu salat sunnah itu. Tapi punya nilai yang bagus, apalagi salat wajib. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada alasan. Alasan awak besok di akhirat di hadapan Allah, rumah dakik di rumah saji, badan sehat, umur panjang, waktu wado, suara azan masaji Laban kau tadangah sampai ke dalam kamar awak. Tapi awak dah datang ke rumah saji, alasan awak besok. Masalah kakum fi sakar, ama yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu, dia menjawab, orang isi neraka tu, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak solat. Masuk dah solat? Iyo, rumah kan dakik masjid Laban. Iyo, rumah kami lain dakik, sembahyang indah. Oh gitu ya, yo. Ayo bajalah, nikmati sajalah neraka tu. Jadi kalau masjid itu panggilan iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, modea saja jauh rumahnya, pastinya tiba tu. Tapi kalau iman yang jauh dari masjid tu, lain balanci-lancian rumahnya masjid tu. Balanci-lancian tahu bu? Tua. Balanci-lancian rumahnya masjid. Iman tu yang jauh dari masjid Laban gua. Enggak indah tu. Nyo pakai ilmu basi pakak, basi banak deh. Basian niang saya. Dia tidak mau tahu sembahyang seorang lah orang tu. Merasa tidak butuh. Kok garanti solat Rasulullah dulu. Tapi tidak. Jo anak kandung seorang mengecek, ya Rasul. Kata Rasulullah, hai anakku Fatimah, solat. Saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong besok di akhirat kalau engkau tidak solat. Jadi oleh sebab itu hilangkan alergi ngaji itu, buang, tanamkan kepada anak-anak kita, suruhnya ke surau. Kau ndak namuhnya, ada risikonya. Lebih lancar awak mati-matian kini dulu Pak Ibu, daripada awak lah mati besok tapi nyomain foto-foto saja. Awak di mandian diorangnya foto, awaknya kuburan diorangnya foto, orang sedang berdoanya tu ke foto yo. Jadi tukang foto. Akhirnya dapatlah anak warisan anak tukang foto. Hati-hati itu. Padahal anak yang soleh itu adalah sangat didambakan oleh orang tua. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu yang sedikit ini memang tidak cukup. Mudah-mudahan ini sebagai batu loncatan bagi kita. Kalau ada Bapak Ibu dititipkan anak oleh Allah, dititipkan cucu oleh Allah, anak dan cucu itu tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Jangan sampai besok bermasalah di akhirat. Bapak Ibu walau rajin solat ke rumah saji berjamaah, ndak bisa masuk surga besok kalau anak jo cucu awak ndak kenal dengan solat. Itu dipastikan itu. Karena Allah menyatakan kayak itu.
wa ahlikum, kan itu bahasanya tuh, keluargamu. Jadi payah aja wak sembahyang, iya bah aja leh, manganda selamayan anak cucu tuh. Nah, kinilah kesempatan awak, tolong selamatkan. Tapi kalau ambo pribadi Bapak Ibu ndak ada cerita. Kalau masalah ibadah ndak ada tawar. Ambo angke dari kamar mandi memasukkan ke dalam bak. Gitu caranya. Asakali cukui keduanya takui itu. Ketiga kampeknya pai seorang tu. Bah kadi gendong hanya tegak seorang tu. Gitu caranya. Nyo harus dibuktikan. Oh kan ndak ada. Nyo ketik baru tu mah. Nyo alui baru. Padahal dari kecil tu nang kadi biasuan. Awak kalau ndak dari ketik ndak kan biasa ke rumah saji tu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf terlebih dan terkurang dalam penyampaian namo tadi. Kok kurang lama manihe recik bawang dek kurang alu hirona picik dek kurang kuning atau masakan terlebih mata, maafkan namo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin, bukan apa-apa tadi, tidak, kita saling berbagi saja. Saling berbagi saja. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan bagi kita, menjadikan kita mendidik anak lebih baik lagi dalam tataran mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat mengairkan tangan demi sayun dan angkatkan kaki demi langkah menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dengan antara kata Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita ajarkan buat baginda besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ala bapa dia kacau-kacau darah, indah kayu lenjang dikapiam, indah amil muka biasa, berdakwah siang dan malam demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Yang terhormat pengurus masjid beserta jajarannya, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama jadi pandai, gunakan alim papel orang-orang suara anjor tinggi. Dan yang saya hormati para pemuda-pemudi harapan bangsa, negara dan agama. Pada kesempatan hari ini izinkan anda santri Pondok Pesantren Tauhid Padang menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Kemuliaan Orang-orang Beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimahumullah. Saya dalam sebuah riwayat diceritakan Aci Berani bahwa suatu ketika Abu Hurairah sedang berteriak-teriak di tengah pasar seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, maukah kutunjukkan sesuatu yang pasti kalian sukai?" Lantas kaum muslimin pun bertanya, "Apakah itu gerangan hai Abu Hurairah?" Tanya mereka. Kemudian Abu Hurairah pun menjawab, "Datanglah kalian ke masjid kerana Rasulullah SAW sedang membagikan harta warisannya." Kemudian kaum muslimin pun segera ke masjid, dan sesampainya di masjid mereka pun kembali kepada Abu Hurairah dan bertanya,
Allah. Dan ketika itu pun Rasul pun bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuhadisu dinaran wala dirham wa innama ilma faman akhadha dia wa khayr. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berilmu ialah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmunya. Dan sesiapa yang mengambilnya, sungguh yang mendapat bagian yang sangat banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Untuk itu, melalui pesan singkat ini, Anda mengajak kita semua, terkhusus rekan-rekan generasi bangsa, untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena Allah akan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa tingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih, rahimahullah. Mufasir Quraisy menjelaskan ayat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan kelompok kedua yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, serta orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Akan tetapi kelompok kedua ini lebih tinggi derajatnya, bukan saja ilmu yang disandangnya, melainkan pengajaran yang diteladannya. Mungkin hanya ini yang dapat Anda saji, bukan maksud dunia ini, tapi keadaan yang tidak pernah tahu. Insya Allah kita berjumpa di materi dan di waktu. Alif dan tanda apa? Al-Taj syukur tanda mati. Jika doa meminta, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada imam kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam